Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di ID Lab T. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membagikan tips dan cara agar warung sembako itu cepat lengkap ya, dengan modal yang terbatas. Jadi seperti ini teman-teman ya, ada sebagian teman-teman kita ya yang beranggapan bahwa jika warung sembako itu mau lengkap, harus menggunakan modal yang cukup besar ya. Sebenarnya tidak teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di video ini ya, di sini banyak sekali barang-barang yang kami jual di sini ya. Ini sebenarnya teman-teman bukan langsung kami beli dengan uang cash ya, tetapi di sini kami sistemnya dengan sistem, eee, titip barang ataupun dengan cara ditempo teman-teman ya, ditempo oleh sales ya. Jadi kan kalau sistem tempo ini teman-teman ya, itu kami tidak langsung begitu datang barang kita tidak langsung memberi, uang cashnya ya, karena hanya ada sebagian saja ya yang dari salesnya ataupun dari distributornya yang memberikan uang cash ya, yang meminta uang cash. Tapi kebanyakan kami di sini tidak menggunakan uang cash teman-teman, tapi dengan cara mereka memberikan tempo ya. Jadi dari sini teman-teman kita bisa olah ya, dari temponya biasanya mereka memberikan jenjangnya, ada waktu tempo 2 minggu ya, ada juga yang 1 minggu, tapi kebanyakan rata-rata 2 minggu teman-teman. Jadi dari 2 minggu itu kita bisa putar ya, yang penting kita rajin buka ya, kita rajin buka ya. Jadi otomatis kita bisa jualan tanpa harus membeli dulu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman saya akan bagikan ya tips-tipsnya ya. Mana saja teman-teman agar kita tidak terkuras uangnya teman-teman untuk melengkapi barang. Karena jika kita sudah lengkap barangnya ya, otomatis, pelanggan akan suka ya, akan suka karena kita punya kelebihan-kelebihan khusus di warung kita dengan salah satunya adalah warungnya lengkap ya. Jadi yang pertama teman-teman yang untuk agar warung sembako kita terlihat komplit ya, dengan sistem uang yang terbatas ya. Kita yang pertama, poin yang pertama teman-teman, kita harus fokus ke barang yang paling laris dahulu teman-teman ya. Jadi kita di sini harus fokus ke barang yang paling laris dulu ya. Jangan langsung stok semua barang, mulai dengan yang paling cepat lakunya saja teman-teman ya. Dan banyak yang dicari orang, seperti umpamanya minyak goreng teman-teman ya. Minyak goreng di sini kita bisa lihat teman-temannya kan, ada 2 model ini minyak goreng teman-teman. Ada yang sistem curah ya, ada yang kita timbangin sendiri per kilonya ya, ataupun seperempat, setengah kilo, dan sekilo ya. Ada juga yang sistemnya dia langsung kemasan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya berapa hari kita buka kan, kita bisa lihat mana yang paling laku ya, mana yang paling laku di tempat kita, itulah yang kita perbanyak teman-teman ya. Dan sistemnya tadi seperti itu teman-teman, kita bisa datangi atau jumpai apa, distributornya ya. Kita bisa bilang sama distributornya kita bisa dikasih nggak, untuk tempo pembayarannya 2 minggu gitu teman-teman. Tapi kita pastikan kita jangan ingkari janji teman-teman, apabila memang kita minta tempo waktu 2 minggu ya, kalau distributornya memberinya ya, kita harus bayar itu teman-teman, agar tidak kecewa ya. Jadi kalau waktu sekali lagi kita minta dia ngasih teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang kita buat sistem temponya ini teman-teman ya, tapi dengan konsekuensinya kita harus rajin teman-teman ya, harus, tepat waktulah teman-teman untuk membayarnya ya, agar tidak ada kesalahpahaman ya. Kalau di sini kami, lakukan untuk pertamanya yaitu teman-teman, minyak goreng kami bisa minta tempo ya sama, agen minyaknya ya, karena kami di sini lebih larisnya minyak curah teman-teman. Jadi kami minta per 2 minggu teman-teman di sini untuk minyak goreng ya.
Jadi di sinilah teman-teman, untuk poin yang pertamanya ya kita bisa perbanyak ya, kita lengkapi di sini pertamanya minyak goreng ya. Yang kedua gula pasir teman-teman, di sini pun gula pasir ada juga sebagian distributor yang memberikan tempo ya, memberikan tempo sistemnya ada yang 1 minggu juga teman-teman dari teman-teman yang grosir-grosir besar ya, ada yang seperti itu. Ada juga dia sistem barter teman-teman ya, barang ke barang ya seperti itu. Terus selain gula pasir juga tepung terigu ya. Kalau di tempat saya tepung terigu itu cepat cepat larisnya teman-teman, cepat habisnya ya. Kadang kita pesan 10 karung pun teman-teman itu nggak nyampe seminggu udah habis itu teman-teman ya, tepung terigu itu. Kalau tapi dengan catatan karena kami pun di sini sistemnya sudah mulai masuk ke grosir juga teman-teman ya, jadi banyak yang belinya secara karungan juga teman-teman ya. Bukan ditimbangin saja teman-teman, tapi kami menjualnya juga dengan, sistem karungan ya. Ada kami sediain di toko juga kami bungkusin, paling minimalnya yang kami bungkus itu 1 kilo ya teman-teman ya, per kilo, seperti itu. Dan yang selanjutnya teman-teman yang kami stok gitu ya, untuk yang laris-larisnya saja teman-teman ya, kami fokuskan ke mie instan ya, ke mie instan. Tapi mie instan ini teman-teman dia yang sistemnya, yang termurah ya. Jadi mie instan ini teman-teman kan ada juga dari sales yang menawarkan yang datang ya teman-teman ya, yang datang menawarkan mie instan, kalau dia harganya memang murah, udah itu laris kami berani minta tempo itu teman-teman sama mereka. Kita minta tempo sama salesnya kan, "Bisa dikasih per 2 minggu Bang," kan. Kalau dia ngasih, "Oke Bang berapa karton?" Nah di situlah kita bisa lihat ya kemampuan kita kira-kira per 2 minggu itu habisnya berapa teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak juga kalau ngambilnya warungnya masih masih mulai perkenalan atau belum banyak yang datang. Kalau saya ya kita harus pandai-pandai menghitung stoknya juga teman-teman. Kalau umpama umpama ngambil 50 karton ya, kira-kira 50 karton ini habis nggak dalam waktu 2 minggu gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi jika teman-teman nantinya udah masih belum berani ngambil kartonan banyak-banyak ya teman-teman bisa minta tempo juga sama mereka kan. Ya mana tahu mereka ada yang mau beri 10 karton ataupun 5 karton dengan tempo seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu kopi-kopi teman-teman ya, kopi-kopi dan teh-teh itu paling laris teman-teman ya. Karena rata-rata sekarang orang mau berangkat kerja awalnya dulu ngopi dulu ya kan, istirahat ngopi, seperti itu teman-teman. Jadi di sini pun kami sistemnya dengan cara seperti itu teman-teman. Tapi yang pastinya kita harus pastikan ya, mana yang paling laris tadi teman-teman. Terus selanjutnya itu telur teman-teman ya. Kalau di sini kami telur itu sama per 2 minggu juga teman-teman ya. Jadi per 2 minggu nanti, kalau karena kami di sini menjual untuk warung-warung yang kecil-kecil juga teman-teman ya. Jadi telur-telur ini teman-teman kalau kami mintanya biasanya per 2 ikat ya kan. Nah per nanti 2 minggu sekali store, seperti itu teman-teman. Jadi kita di situ teman-teman untuk poin pertamanya kita harus fokus ya teman-teman kalau mau meminta tempo sama distributor ataupun sales-salesnya, kita pastikan itu teman-teman kita jangan terlalu banyak teman-teman mengambil stoknya terlebih dahulu karena kita harus, janji kita yang berapa minggu temponya itu harus kita bayarkan kepada mereka teman-teman agar kita bisa melunasinya teman-teman, seperti itu. Setelah barang-barang ini lancar terjual teman-teman, baru modalnya bisa berputar cepat ya. Barang barang yang lain ya secara bertahap itu bisa kita tambah-tambahi teman-teman. Bisa tambah-tambahi seperti itu. Terus untuk poin yang kedua teman-teman kita manfaatkan supplier dengan sistem tempo tadi teman-teman ya. Kita manfaatkan ada ya sebagian supplier itu yang memberikan tempo ya seperti itu teman, ada yang 1 minggu. Nah, yang 2 minggu. Bahkan ada juga sebagian yang kayak sabun-sabun itu memberikan tempo dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Kalau mereka sudah percaya sama kita, seperti itu, teman-teman. Ya, di sini
dari supplier yang mau ngasih barang dengan sistem bayar tempo teman-teman ya. Kita ambil barang dulu, belanja dulu ya, dari lewat salesnya, nanti per 2 minggu sekali baru kita bayar. Nah, udah itu teman-teman yang seperti ini. Ada sebagian juga yang main titik-titik teman-temannya, ada yang seperti jajanan-jajanan apa, industri rumahan itu teman-teman ya, kayak kayak keripik sambal, terus kue-kue bawang, seperti itu teman-teman. Mereka biasanya sistemnya ada yang sistem titip juga ya, ada yang sistemnya memang kita bayar terlebih dahulu, sisanya nanti diganti kalau ada BS diganti sama mereka, seperti itu ada juga teman-teman. Tapi rata-rata kalau saya di sini saya mah banyakan mintanya kalau orang itu ya sistem titip ya. Mereka kalau mau sistem titip silahkan, kalau enggak ya bisa cari tempat yang lain, seperti itu teman-teman. Tapi kalau memang itu laku ya, kalau itu memang laku, saya mau bayar terlebih dahulu teman-teman. Kalau dia memang uangnya ya memang terbagilah untuk ke situ teman-teman. Terus kita bisa yang untuk yang poin ketiga teman-teman ya, kita bisa beli dari grosir besar atau agen resmi ya. Jadi kita bisa bandingkan harganya terlebih dahulu teman-teman. Karena sebagian memang ada yang dari supply, ada yang dari apa, sales ya, harganya sekian, seumpama harganya nanti satu kartonnya 105.000 ya. Ada sebagian grosir malah yang karena pengambilannya sistem paket mereka teman-teman, ada yang jual di bawah sales ya. Itu ada teman-teman, ada sebagian itu yang seperti itu. Jadi kalau yang kita udah temukan ini teman-teman, ya kita udah temukan, eee, grosir tadi menjual di bawah sales, ya kita nggak usah lagi ngambil sama sales teman-teman, kita ngambil sama dia. Jadi kita bisa bujuk dia kayak mana caranya, mana tahu dia bisa kasih jatah tempo juga, seperti itu teman-teman, ya. Jadi ada memang sebagian teman-teman yang kalau dia yang udah jadi mitra ya, jadi mitranya perusahaan-perusahaan yang besar itu teman-teman, mereka bisa aja menjual di bawah harga sales itu tadi teman-teman. Terus yang, untuk poin lain selanjutnya teman-teman, kita bisa gabung ke komunitas ya. Kita bisa gabung ke komunitas pedagang melalui grup, Facebook ataupun WA ya, para pemilik warung agar dapat info yang lebih murah, ya. Jadi kan sebagian memang teman-teman di daerah-daerah tertentu ya, kayak daerah saya itu ada juga teman-teman yang, eee, pemilik warungnya itu ada yang ikut join-join grup, buat-buat grup Facebook ya, tuh jualan-jualan sembako seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk ikut join kan, kalau harganya murah ya kita bisa ambil teman-teman, kalau harganya di bawah sales. Ada sebagian juga teman-teman yang memang karena dia butuh uangnya, jadi dia, eee, jual di bawah harga, seperti itu teman-teman. Yang tapi pastikan teman-teman ya, bahwa itu barangnya barang yang dia beli, bukan barang hasil ya, maaf maaf cakap teman-teman, barang panas seperti itu kan, jangan sampai kita dapat barang-barang seperti itu. Tapi kalau kita pastikan dia punya toko ya, kita punya toko, kita bisa beli sama dia, seperti itu teman-teman. Jadi dari agen-agen itu juga teman-teman ya, ada sebagian mereka yang jadi mitra perusahaan yang besar ya, itu banyak sekali teman-teman itu memang, eee, jual di bawah harga sales ya. Yang penting kita bisa rajin ya, kita rajin carinya juga teman-teman. Memang di sini kita harus sering keluar juga kalau waktu-waktu hari-hari yang menurut kita sepi lah teman-teman ya. Ada salahnya teman-teman kalau apa, kita keluar sebentar, kita cari, sambil cari-cari harga-harga yang murah teman-teman, seperti itu. Sambil nanya kan apakah bisa dikasih sistem tempo, seperti itu teman-teman. Yang pastinya kita harus sebelum kita meminta tempo, kita harus pendekatan terlebih dahulu teman-teman, sampai dia kenal ya. Baik dia kenal, nah nanti kalau udah kenal kan otomatis dia kasih tuh teman-teman, biasanya seperti itu. Jadi, untuk poin yang keempat teman-teman, kita gunakan sistem rolling modal teman-teman ya. Jadi yang untuk poin yang keempatnya, kita gunakan sistem rolling modal ya. Jangan semua keuntungannya langsung dipakai untuk kebutuhan pribadi teman-teman ya. Jadi kita di sini kalau udah ada untung ya teman-teman, kita jangan langsung belikan itu barang-barang pribadi semua keuntungannya teman-teman. Nah, kita bagian keuntungannya untuk nambah stok ya, nambah stok. Seumpama tadi teman-teman kita biasanya ngambil
Kalau, modal-modal mie instan tadinya awalnya kita ngambil 10 teman-teman kan, kalau udah mulai laris ya kita mulai cicil stok. Jadi 15 ya, atau 20, yang penting kita tahu tembakannya itu harus kita, eee, jual ke mana gitu teman-teman ya. Jadi kita bukan standby di toko nungguin orang aja teman-teman, bukan ya. Jadi kita sistemnya ada juga, kita keluar ya, kita cari. Biasanya kalau beli warung apa, mie instan ini di grosir mana Bang, gitu kan. Kalau dia nanya nanti kita tanya nanti harganya dia cukup mahal ya, kita bisa masuk harga kita jual sama dia teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi uangnya yang tadinya untuk bayar temponya tadi bisa terbayar dari si kawan tadi teman-teman. Jadi kita masih dapat keuntungan juga seperti itu. Terus teman-teman kita nggak usah ragu-ragu kalau mau jual barang ya yang kalau dia udah merek terkenal ya, kita juga disediakan juga teman-teman yang untuk merek murahnya ya. Kalau ada yang udah ada kira-kira yang lebih laku lah ini merek ini lebih terkenal gitu kan. Terus kita lihat di bawahnya ada juga dia yang serupa barangnya atau mirip barangnya tapi dijual harganya lebih murah ya, kita sekedar adakan aja teman-teman. Kita cuma sekedar adakan ya, umpamanya kayak kayak minyak kemasan itu teman-teman kan. Itu kalau dia harganya lebih murah dari yang lain kita coba jual juga teman-teman, Mbak. Itu biasanya kalau harganya lebih murah ya, itu ada aja teman-teman yang beli itu, ya. Ada aja itu. Nah, jadi itu bisa meningkatkan omset kita juga teman-teman, apalagi kalau kita yang cuma sendiri yang megang, yang menjual produk itu di situ, wah udah enak itu teman-teman, kalau seperti itu. Itu udah kalau kita bisa pasarkannya udah otomatis, eee, kita bisa dapat harga yang lebih murah lagi nanti, langganan itu pasti lari ke toko kita itu teman-teman. Terus untuk poin ke-6 teman-teman kita pakai sistem belanja berdasarkan permintaan ya. Jadi kita perhatikan juga teman-teman untuk pelanggan-pelanggan itu ya, kalau ada yang sering tanya barang tertentu, ataupun kalau belum punya ya, coba kita sediakan ya. Kalau kita belum punya barangnya yang ditanya sama, pelanggan tadi ya, ya kita tanyakan aja dikit-dikit teman-teman ya. Ini untuk menyesuaikan stok kita teman-teman dengan kebutuhan di lingkungan sekitar ya. Jadi kalau mana tahu ada sebagian orang kan dia pinginnya belanja cuma 1 tempat, kalau dia udah dapat di tempat kita semua otomatis ingatnya nanti itu kalau mau belanja ke warung kita aja teman-teman, nah ataupun ke toko kita aja. Kalau udah dapat dia udah cocok itu teman-teman sama kita udah, itu selamanya itu nanti teman-teman jadi langganan tetap itu. Eee, Terus yang ketujuh teman-teman kita bisa manfaatkan sosial media ya, kita bisa manfaatkan sosial media promosi ya. Eee, jadi kita bisa buat status di WhatsApp ya kalau biasanya adanya itu teman-teman yang pelanggan-pelanggan yang, minta nomor handphone ya kan biar untuk nanya barang, nah gitu gitu teman-teman kalau udah dia minta nomor WA seperti itu teman-teman ya kita manfaatkan teman-temannya kita bisa manfaatkan kita simpan ya, sekali-sekali kita tawarkan juga teman-teman, nah kita ada barang murah seperti ini merek ini, harganya segini gitu teman-teman. Jadi kalau dia tertarik kan lama kelamaan nanti lebih enak transaksi penjualannya teman-teman. Nanti kalau udah situ nggak mungkin cuma satu item yang dipilih dia teman-teman, dia akan sekalian belanja-belanja dengan, item yang lain gitu kan untuk warungnya yang kosong ya kan. Jadi kita bisa masuk ke warung-warung lagi teman-teman ya. Jadi kita nggak mentok di barang itu-itu aja gitu teman-teman, nggak bisa maju teman-teman kalau seperti itu ya maju-maju tapi lambat gitu kan. Jadi kita harus gunakan sistemnya yang sistem, ada perubahan lah teman-teman ya, ada perubahan kita buat dari sehari-hariannya ya, kita harus munculkan warung kita itu ataupun toko kita harus berbeda dengan yang lain. Jadi kita punya ciri khas sendiri yang warung lain tidak punya, seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin, itu saja teman-teman yang saya bagikan kali ini ya. Apabila konten saya ini bermanfaat, silakan klik like teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.